misteri di rumah keluarga pemilik butik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, ini kisahnya keren banget teman-teman. Kisah tentang seorang gadis desa yang bernama Meli yang berangkat dari kampung halamannya ke kota dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau berkuliah. Nah, Meli ini tinggal di rumah tantenya Via. Jadi dia numpang ya, dititipkan oleh ibunya selama berkuliah di kota, tinggal di rumah tantenya yang bernama Tante Via yang punya suami bernama Om Bram. Tapi di rumah Tante Via itulah ternyata Meli mendapatkan kengerian. Kira-kira sengeri apa sih kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Meli turun dari beca dengan langkah ragu, menatap halaman rumah yang cukup luas, dengan pagar yang terbuka sebagian. Udara kota terasa berbeda, jauh lebih panas dibandingkan kampung halamannya di desa, membuatnya harus menyesuaikan nafas sejenak sebelum ia melangkah masuk. Meli mengangkat tas kecilnya sambil mengingat pesan ibunya agar bersikap sopan dan tidak merepotkan Tante Via. Pintu rumah terbuka. Sebelum Meli sempat mengetuk, menampakkan sosok Tante Via yang langsung tersenyum lebar begitu melihatnya berdiri di teras. Wanita itu memeluk Meli tanpa ragu, terlihat jelas sudah lama ia merindukan kehadirannya, terlebih lagi selama ini mereka jarang bertemu. Akhirnya kamu datang juga, kamu pasti capek ya di jalan, ucapnya dengan suara hangat yang membuat Meli sedikit lebih tenang. Meli mengangguk pelan sambil menjawab, lumayan tante, tapi masih kuat kok. Tante Via kemudian menarik tangannya masuk ke dalam rumah agar Meli tidak terlalu lama berdiri di luar. Bagian dalam rumah itu terasa lebih luas dari yang terlihat di luar, dengan ruang tamu yang rapi dan perabotan yang tertata dengan baik. Meli memperhatikan setiap sudutnya, mulai dari sofa berwarna krem hingga rak pajangan yang berisi berbagai hiasan yang tampak mahal. Ini sekarang jadi rumah kamu juga, jadi jangan sungkan ya, kata Tante Via sambil menuntun Meli menuju sebuah kamar di lantai bawah. Ia membuka pintu kamar itu dengan santai, menunjukkan ruangan yang sudah tertata rapi dengan tempat tidur, lemari, dan meja belajar. Tante sudah siapkan semuanya. Kalau ada yang kurang bilang aja ya. Meli masuk ke dalam kamar itu dengan perasaan campur aduk antara senang dan tidak enak hati. Ia menyentuh spray yang masih terlihat baru, lalu meletakkan tas ranselnya di samping tempat tidur. Terima kasih ya tante, udah repot-repot gini, ucapnya dengan suara sungkan. Tante Via tersenyum sambil menepuk bau Meli dengan lembut, memastikan bahwa kehadirannya benar-benar diterima di rumah ini. Gak ada yang repot kok, tante justru senang ada kamu yang menemani, katanya jujur yang membuat Meli sedikit lega. Ia kemudian melirik jam di dinding sebelum kembali berbicara. Nanti malam kita makan bareng Om Bram ya. Sekarang kami istirahat dulu aja. Lanjutnya sambil berjalan keluar dari kamar,
Meli mengangguk, kemudian duduk di tepi tempat tidur. Setelah pintu tertutup, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi banyak hal. Ini pertama kalinya dia tinggal jauh dari orang tuanya. Perjalanan jauh, menggunakan bus selama 6 jam penuh, disusul beca yang sempat berputar-putar mencari alamat Tante Via, telah menguras tenaga Meli. Dia pun akhirnya berbaring, lalu terlelap tidur. Beberapa jam kemudian, Meli terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara kendaraan masuk ke halaman rumah. Ia bangkit dan segera merapikan rambutnya sebelum keluar dari kamar untuk melihat siapa yang datang. Di ruang tamu, dia melihat seorang pria parubaya yang sedang berbincang dengan Tante Via. "Oh, itu pasti Om Bram," gumam Meli dalam hati sebelum mendekat dengan langkah pelan. Tante Via langsung menoleh ketika melihatnya, lalu melambaikan tangan agar Meli mendekat. "Meli, sini, salaman dulu." Meli berdiri di depan Om Bram sambil menundukkan kepala malu-malu. "Apa kabar Om?" ucapnya dengan sopan, berusaha menjaga sikapnya sebaik mungkin. Om Bram mengangguk sambil tersenyum tipis. "Baik Mel, Om minta maaf ya karena gak sempat jemput kamu," jawab dengan suara yang terdengar cukup ramah. "Gak apa-apa kok Om, kata ibu, Om sama Tante juga sedang sibuk, jadi sebaiknya saya berangkat sendiri aja. Kan juga saya udah dewasa Om, bukan anak kecil lagi." Om Bram menepuk bahu Meli. "Ya sudah kalau begitu, ayo kita makan. Tantemu sudah masak cukup banyak." Malam itu, mereka makan bersama di meja makan yang cukup besar dengan berbagai hidangan yang sudah disiapkan oleh Tante Via. Meli berusaha mengikuti percakapan mereka meskipun sebagian besar hanya menjadi pendengar. Ia baru menjawab dengan serius ketika ditanya tentang kuliah dan jurusannya di kampus yang baru yang akan dimasukinya tahun ini. Ia mencoba menunjukkan bahwa ia serius dengan tujuannya datang ke kota ini. "Oh ya Mel, besok ada pekerja tante yang juga ikut tinggal di sini sementara waktu sebelum dia dapat kos. Kamu nggak keberatan kan?" Meli menelan makanannya dengan cepat lalu menjawab, "Ah, tidak apa-apa tante." Ya, tentu saja Meli tidak keberatan. Dia hanya kaget karena mendadak mendapat teman serumah yang belum dikenalnya. Setelah makan selesai, Meli membantu membereskan meja meskipun Tante Via sempat melarang. "Aku bantu dikit aja ya Tante," katanya sambil membawa piring ke dapur. Tante Via akhirnya membiarkannya sambil tersenyum puas melihat Meli yang ringan tangan. Keesokan harinya, Meli bangun lebih pagi karena belum terbiasa dengan suasana baru di rumah itu. Ia keluar kamar dan mendapati rumah masih sepi, hanya terdengar suara dari dapur. Dia mendekat dan melihat Tante Via sedang menyiapkan sarapan. "Udah bangun kamu?" tanya Tante Via tanpa menoleh, seolah sudah tahu ada yang berdiri di belakangnya. Meli mengangguk meskipun wanita itu tidak melihatnya, lalu menjawab, "Iya Tante, udah bisa tidur lagi." Ia kemudian membantu mengambil piring tanpa diminta. Tante Via tampak senang melihat Meli yang cepat beradaptasi dengan rutinitas rumah. "Bagus, nanti kamu juga harus cepat terbiasa beraktivitas dari pagi, karena kan kuliah nggak boleh telat," katanya sambil menyusun makanan di atas meja. Meli hanya mengangguk sambil mengingat jadwal yang sudah ia siapkan. Beberapa saat kemudian, suara pintu depan terbuka dan langkah kaki terdengar masuk ke dalam rumah. Meli menoleh ke arah ruang tamu, melihat seorang perempuan muda berdiri di sana dengan membawa tas besar. "Itu Okta," kata Tante Via singkat sebelum memanggilnya mendekat. Perempuan itu berjalan ke arah mereka, lalu berhenti di depan meja makan. Ini Meli, keponakan tante yang baru saja datang kemarin," katanya sambil memperkenalkan mereka.
Meli berdiri dan menatap Okta dengan rasa penasaran yang tidak ia sembunyikan. Perempuan itu tampak seumuran dengannya, hanya saja dengan raut wajah yang menunjukkan bahwa ia sudah banyak melalui hal yang sulit. "Hai, aku Meli," ucapnya lebih dulu. Okta tersenyum tipis dan membalas dengan suara pelan, "Aku Okta," sambil menganggukkan kepala. Tangannya terlihat menggenggam erat tali tasnya, terlihat canggung atas keberadaannya di rumah itu. Meli bisa merasakan ada jarak yang tidak terlihat di antara mereka. Tante Via menepuk bahu Okta dengan lembut, mencoba mencairkan suasana yang terasa kaku. "Mulai sekarang, kalian tinggal di sini sama-sama, jadi harus saling bantu ya," katanya dengan suara hangat. Ia kemudian mempersilahkan Okta untuk duduk dan makan. Meli memperhatikan Okta yang duduk dengan gerakan hati-hati karena takut melakukan kesalahan. Ia membuka percakapan dengan bertanya, "Kamu kerja di butiknya tante ya?" Berharap suasana menjadi lebih santai, Okta mengangguk pelan tanpa langsung menatapnya. "Iya, baru beberapa hari di sana," jawab Okta singkat sambil mengambil makanan secukupnya. Nada suaranya terdengar datar, tetapi tidak kasar. Meli tidak memaksakan percakapan lebih jauh, memilih memberi waktu agar Okta merasa lebih nyaman. Sarapan berlangsung dengan suasana yang sedikit canggung, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Tante Via sesekali berbicara, mencoba menjaga percakapan tetap berjalan meskipun tidak selalu mendapatkan respon panjang. Meli segera memahami bahwa Okta bukanlah tipe orang yang mudah terbuka. Setelah selesai makan, Tante Via menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Okta. Letaknya tidak jauh dari kamar Meli, hanya dipisahkan oleh satu lorong kecil. "Kalau ada apa-apa, kalian bisa saling membantu ya," katanya sambil membuka pintu kamar. Okta masuk ke dalam kamar dengan langkah ragu, menatap sekeliling seolah memastikan bahwa tempat itu benar-benar miliknya sekarang. Ia meletakkan tasnya di lantai sebelum berbalik ke arah Tante Via. "Terima kasih Tante," ucapnya dengan suara lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Meli berdiri di ambang pintu, memperhatikan tanpa ikut campur terlalu jauh. Ia sedikit tidak menyukai Okta yang terlihat tidak berterima kasih walau sudah ditampung oleh tantenya. "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja sama Meli ya," kata Tante Via sambil melirik ke arah keponakannya. Meli mengangguk sebagai tanda setuju walau belum benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Kamu nggak usah ke butik dulu hari ini, atur saja dulu kamar kamu supaya nyaman ya." Okta lagi-lagi mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Beberapa saat kemudian, Tante Via meninggalkan mereka berdua di depan kamar itu. Meli masih berdiri di tempatnya, merasa tidak enak jika langsung pergi begitu saja. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bicara lagi. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu rapiin kamarmu," katanya. Okta menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak usah," jawab Okta singkat. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan menutup pintu perlahan. Meli tetap berdiri sejenak sebelum akhirnya kembali ke kamar sendiri. Meli menarik nafas panjang sebelum membuka tasnya dan mulai merapikan barang-barangnya ke lemari. Tadi malam, dia tidak sempat melakukannya. Di kamar sebelah, Okta duduk diam di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi keraguan. Sementara itu, di ruang tengah, Tante Via berbicara pelan dengan Om Bram tentang dua gadis yang kini tinggal bersama mereka. "Semoga mereka bisa betah tinggal di sini ya," katanya sambil menyandarkan tubuh di kursi. Om Bram hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Mereka sudah belasan tahun menikah, tapi tidak juga punya anak.
Ketika kakaknya mengutarakan niat untuk menitipkan anaknya selama kuliah di sana, Tante Via jelas menyambutnya dengan senang hati. Om Bram yang sangat mencintai istrinya juga tidak keberatan. Dia pun tidak menolak ketika Tante Via mengusulkan untuk menampung Okta, pegawai barunya yang telah yatim piatu. Apapun yang diinginkan oleh Tante Via pasti akan dikabulkan oleh Om Bram. Dulunya memang begitu. Hanya saja setelah beberapa hari tinggal di rumah itu, Meli mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia bahkan berpikir itu dugaan buruknya saja. Awalnya, ia menganggap semua berjalan wajar, akan tetapi semakin lama ia memperhatikan, ada sikap Om Bram yang terasa berbeda dari yang pertama kali ia kenal. Lelaki itu kini tampak lebih sering berada di dekat Okta dibandingkan bersama Tante Via. Begitu, ketika Meli sedang duduk di ruang makan sambil menunggu sarapan, dia melihat Okta berjalan dari dapur sambil membawa secangkir kopi. Langkahnya pelan, tetapi ekspresinya tampak lebih hidup dibanding biasanya. Jelas, ada sesuatu yang membuatnya bersemangat. Ia berhenti di dekat Om Bram yang sedang membaca koran, lalu meletakkan cangkir itu di atas meja. "Kopinya, Om," ucap Okta dengan suara pelan. Om Bram mengangkat kepala, lalu tersenyum lebih lebar dari biasanya. Sebuah senyum yang membuat Meli mengernyit tanpa sadar. "Terima kasih ya, kamu ingat saja sih," jawabnya sambil mengambil cangkir itu dari tangan Okta. Meli memperhatikan interaksi itu dengan seksama, kebingungan sendiri saat mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat. Cara Om Bram menatap Okta terasa berbeda, lebih lama dan lebih hangat dibanding saat berbicara dengan Tante Via. Hal itu membuat Meli merasa tidak nyaman, tapi ia belum bisa memastikan alasannya. Tante Via keluar dari dapur beberapa saat kemudian membawa piring berisi makanan. "Sarapan dulu semuanya," katanya sambil meletakkan piring di atas meja. Om Bram hanya melirik sekilas ke arah istrinya sebelum kembali berbicara dengan Okta. Kamu nanti masuk kan?" Tanyanya santai. Percakapan mereka sepertinya lebih penting daripada kehadiran Tante Via. Okta mengangguk pelan sambil duduk di kursi di samping Om Bram. "Ya Om, nanti siang aku baru ke butik," jawab Okta tanpa menatap langsung. Ia tampak sedikit canggung, tetapi tidak menarik diri dari percakapan itu. Mel yang duduk di sebelah mereka hanya diam, memilih memperhatikan tanpa ikut berbicara. Selama sarapan, Meli semakin menyadari bahwa Om Bram memang lebih sering mengajak Okta berbicara. Dia menanyakan hal-hal sederhana, mulai dari pekerjaan hingga hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Tante Via tetap duduk di sana, tetapi kehadirannya seperti tidak dianggap. "Sambal kurang pedas ini," kata Om Bram tanpa menoleh. Nada suaranya datar, tidak seperti sebelumnya yang selalu terdengar lebih lembut. "Kamu ini dari dulu selalu belum bisa masak. Ada aja sih yang kurang. Sayur kurang garam lah, telur dadar gosong. Aduh, kopimu juga rasanya hambar. Beda banget sama bikinan Okta yang lebih pas di lidahku." "Maaf," Tante Via tidak membalas dengan kata-kata panjang. Meli menundukkan kepala, menahan rasa tidak enak yang muncul di dalam dirinya. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana karena ini bukan urusannya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama, membuat Meli semakin pekat terhadap situasi di sekitarnya. Setiap pagi, Okta selalu menyiapkan kopi untuk Om Bram. Bahkan sebelum Tante Via sempat keluar dari dapur, kebiasaan itu terlihat sepele, tetapi
Frekuensinya membuat Meli semakin curiga. Suatu sore, Meli pulang dari kampus dengan tubuh lelah dan pikiran penuh dengan tugas. Ia membuka pintu rumah dengan pelan, berharap bisa langsung masuk ke kamar tanpa menarik perhatian. Akan tetapi, langkahnya terhenti ketika melihat ada yang ganjil di ruang tengah. Tante Via berdiri membelakangi pintu, tangannya bergerak cepat mengusap wajah. Ketika ia menoleh, matanya terlihat sedikit merah. Tetapi ia langsung tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu udah pulang?" Tanyanya dengan suara biasa saja. Meli mengangguk, tetapi pandangannya tak lepas dari wajah Tante Via. "Iya tante, tante tadi nangis ya?" Tante Via mengalihkan pandangan sejenak, lalu ia tertawa kecil. "Enggak, tadi tante kelilipan," katanya ringan, kemudian menutup pembicaraan itu. Meli tidak percaya, tetapi juga tidak berani memaksa. Dari ruang keluarga, terdengar suara tawa yang cukup keras, membuat Meli menoleh secara refleks. Dia melihat Om Bram dan Okta duduk berdekatan, terlihat sedang membicarakan hal lucu yang membuat mereka tertawa bersama. Pemandangan tersebut jelas terasa janggal bagi Meli. Ia berdiri beberapa detik, memperhatikan tanpa sadar. Cara mereka berinteraksi terasa terlalu akrab, tidak seperti hubungan biasa antara majikan dan karyawan. Meli kemudian berjalan, melewati mereka tanpa menyapa, memilih langsung masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Meli meletakkan tasnya sedikit keras. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya terus memutar kejadian-kejadian yang ia lihat selama beberapa hari terakhir ini. Ia mencoba menepis kecurigaannya, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya salah paham. Akan tetapi, semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin jelas ketidakwajaran yang ia lihat. Om Bram berubah, dan perubahan itu selalu melibatkan Okta. Malam harinya, ketika suasana rumah mulai sepi, Meli keluar dari kamar untuk mengambil air minum karena haus. Ia melewati lorong yang menuju kamar Okta, dan pintunya terlihat sedikit terbuka. Tanpa sengaja, ia melirik ke dalam. Okta sepertinya tidak ada di dalam kamar, sedangkan lampu kamarnya masih menyala. Meli ragu sejenak, kemudian mendorong pintu itu sedikit lebih lebar, hanya untuk memastikan apakah Okta ada di kamar tapi lupa menutup pintu. Pandangannya langsung tertuju pada tempat tidur. Di atas bantal, dia melihat beberapa kuntum bunga melati yang tersusun rapi. Aroma harum yang lembut langsung tercium, membuat Meli mengernyit. Ia tidak mengerti mengapa Okta menyukai bunga beraroma tajam itu. Meli melangkah masuk dengan hati-hati, mendekati tempat tidur. Ia menatap bunga-bunga itu dengan lebih dekat, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Dia makan melati, pikir Meli curiga. Jangan-jangan dia pakai susu. "Ngapain kamu di kamar aku?" tanya Okta tiba-tiba yang terdengar dari belakang, membuat Meli terkejut. Dia langsung menoleh dengan wajah sedikit pucat, tidak menyangka akan tertangkap basah seperti itu. Okta berdiri di ambang pintu dengan ekspresi waspada. Meli berdeham, menenangkan diri sebelum menjawab. Aku cuma lewat, tadinya mau ke dapur, tapi ngeliat pintu kamar kamu kebuka," katanya sambil menunjuk ke arah bantal. "Itu bunga melati buat apa?" Okta terlihat ragu sesaat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, ia melangkah masuk dan meraup bunga-bunga tersebut dengan cepat. "Aku suka baunya," katanya singkat, terdengar sedikit gugup. "Kamu bawa ke tempat tidur? Kok bisa? Bukannya cuma kuntilanak yang suka melati." "Sembarangan." "Ya udah dong, tapi jangan marah-marah gitu, biasa aja," kata Meli akhirnya, memilih tidak memperpanjang percakapan walau hatinya dongkol.
Namun karena itu jugalah Meli jadi bermimpi buruk. Dia merasa ada di taman bunga yang semuanya terdiri dari melati. Wangi melati yang semerbak memenuhi seluruh indera penciumannya sehingga dia mual. Benar saja, dia terbangun dan langsung berlari ke kamar mandi, muntah di sana, mengeluarkan semua sisa makan malamnya. Keesokan paginya, Meli bangun dengan wajah lelah karena kurang tidur. Ia keluar kamar dan melihat Tante Via sudah berada di dapur seperti biasa. Adik bungsu ibunya itu tersenyum ketika melihatnya. "Kamu kelihatan capek," kata Tante Via sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Meli duduk di kursi. "Iya nih Tan, baru juga mulai kuliah, tapi udah stres kayak gini." Tante Via menertawakan jawaban konyolnya. Tante, Meli bicara serius ketika tantenya berhenti tertawa. Tante Via menoleh, memperhatikan wajahnya dengan serius. "Iya, ada apa?" tanyanya. "Hmm, aku mau cerita sesuatu, Tan," katanya dengan hati-hati. Namun sebelumnya ia sudah memastikan jika hanya ada mereka berdua saja di sana. Tante Via duduk di depannya, menunjukkan bahwa ia siap mendengarkan. "Cerita aja." Jadi gini, Tan. Aku kok ngerasa tingkah Om Bram akhir-akhir ini beda ya," ucap Meli pelan. Tante Via pun tidak segera menjawab. "Dia sering ngobrol sama Okta, dan menurutku itu kurang wajar." Meli berhenti sejenak, memperhatikan ekspresi Tante Via. Wanita itu tetap tenang, tetapi jari-jarinya terlihat saling menggenggam dengan erat. "Apa Tante nggak pernah curiga? Apalagi Okta itu sama sekali nggak punya hubungan darah sama Om Bram." Tante Via menarik nafas panjang, lalu melepaskan perlahan. Ia masih belum bicara, tapi ekspresinya berubah muram. "Tapi aku rasa Tante juga sebenarnya udah curiga. Terlebih lagi, Tante harusnya ada di butik. Tapi Om Bram mendadak minta Tante untuk di rumah aja dan menyerahkan urusan di butik sama Om Bram. Ini kan aneh, Tan. Om Bram tanpa alasan malah percaya usaha percetakannya pada orang lain dan memilih mengurus butik. Jelas-jelas Om Bram gak ngerti masalah fashion." Keraguan yang tadi dirasakan Meli sudah hilang, berganti dengan semangat menggebu. Tante Via langsung menggeleng. Enggak, itu cuma..." Tetapi suaranya tidak sekuat sebelumnya. Meli mengangkat kepala dan menatapnya. "Tan, Om Bram biarpun umurnya udah 40 tapi badannya masih gagah, ganteng, dan punya banyak uang. Di luar sana pasti banyak perempuan yang naksir sama Om Bram." Meli menatap wajah cantik tantenya, lalu mendesak. Dia memaki dalam hati. "Dasar Om Bram gak bisa bersyukur." "Eh, kamu berlebihan, Mel. Om Bramu itu setia dan tidak mungkin berkhianat," bata Tante Via. Meli menggeleng putus asa. Ngomong-ngomong," kata Meli, suaranya hampir berbisik. Ia ragu sejenak. "Tadi malam aku lihat di kamar Okta ada bunga melati di bantalnya." Tante Via tersenyum. "Anehnya apa?" "Ya mungkin dia menyukai aroma melati." Sorot mata Meli terlihat kosong mendengar pembelaan tantenya. "Ya aku cuma takut aja, Tan. Tante ditikung dari belakang sama orang yang gak Tante duga," kata Meli akhirnya, menutup ceritanya dengan nada lebih lembut. Tante Via mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar Meli tidak melanjutkan. "Okta itu anak baik. Tante tahu itu. Dia itu tidak punya keluarga dekat. Mungkin karena itu dia menganggap Om Bram sebagai ayahnya sendiri." Meli menggigit bibirnya, menahan kata-kata yang berdesakan ingin keluar. "Mandi dulu sana. Kamu mau kuliah kan?" Meli mengangguk, upayanya menyadarkan Tante Via berakhir sia-sia. "Tante nggak pernah cemburu sama Om Bram." "Kenapa harus cemburu? Selama ini Om kamu itu nggak pernah tingkah aneh-aneh kok. Dia juga selalu pulang tepat waktu. Kalau keluar juga selalu sama Tante. Terus kenapa kemarin Tante nangis?" "Siapa yang nangis sih, Mel? Kemarin kan Tante udah bilang kalau Tante kelilipan. Kamu ini ada-ada aja deh." Meli termenung sebentar, lalu berkata lagi. "Rumah sebesar ini kenapa Tante nggak nyari pembantu aja?" Tante lebih suka ngatur rumah sendiri tanpa dibantu orang lain."
Mata Meli memandang interior rumah yang tertata rapi, dan ia pun menggumam. Sepertinya aku betah tinggal selamanya di sini sih, Tan. Andai aja aku punya uang banyak dan membeli rumah sebagus ini juga. Ya, orang tuanya tidak sekaya Tante Via dan Om Bram. Mereka hanya memiliki 2 hektar sawah dan beberapa ekor kambing di kampung. Bahkan, kalau semua sawah itu dijual, belum tentu orang tuanya bisa membeli rumah sebesar ini di tengah kota. Tantenya hanya tertawa mendengar curahan hati Meli. Percakapan mereka berakhir tanpa kesimpulan yang benar-benar menenangkan bagi Meli. Ia kembali ke kamarnya setelah sarapan dan bersiap pergi ke kampus. Hari itu, sepulang dari kampus, Meli tidak langsung kembali ke rumah Tante Via. Ia menyempatkan diri mencari informasi tentang kos di sekitar kampus, berharap menemukan tempat yang bisa ia tempati secepatnya. Beberapa tempat ia datangi, tetapi tidak ada yang cocok. Sore mulai menjelang ketika akhirnya ia menemukan sebuah kos sederhana dan cukup nyaman. Pemiliknya ramah dan suasananya jauh lebih sederhana dibandingkan rumah Tante Via yang penuh barang mahal. Meli memutuskan untuk mengambil kamar itu tanpa berpikir terlalu lama. "Kapan saja kamu bisa langsung pindah," kata pemilik kos yang sudah sepuh itu. Meli mengangguk setuju. Tadi pagi, dia memutuskan untuk segera pindah dari rumah Tante Via. Meskipun nyaman, rumah itu membuatnya jadi memikirkan yang bukan-bukan. Namun, dia belum menceritakan niatnya pada Tante Via. Dia hanya pelan-pelan membawa sebagian besar buku dan pakaian ke kos baru sehingga dia bisa langsung pergi setelah berpamitan pada Om dan Tantenya. Malam Jumat itu menjadi malam terakhir Meli di rumah Tante Via, tetapi tidak ada yang tahu selain dirinya sendiri. Ia makan malam seperti biasa, mengawasi Okta yang duduk persis di samping Om Bram. Meli menggeleng, lalu mengambil sendok, kemudian tersentak kaget. Posisinya yang tepat berseberangan dengan Okta membuat Meli bisa melihat pantulan wajah Okta di sendok. Wajah yang biasanya terlihat lembut itu tampak berbeda. "Kenapa kamu, Mel?" tanya Om Bram yang rupanya mengawasi gerakan Meli. "Nggak apa-apa, Om. Aku cuma kebelet," katanya Meli tanpa berpikir panjang. Dia berlari cepat, tetapi bukan ke kamar mandi, melainkan ke kamar tidurnya sendiri. Meli melompat ke atas ranjang, bersembunyi di balik selimut. Kepalanya juga disembunyikan di bawah selimut. Saat ini, ia tidak bisa melupakan pantulan wajah Okta di sendoknya. Wajah Okta terlihat menyeramkan, dengan separuh bagian kulit terkelupas hanya memperlihatkan daging busuk dengan darah yang sudah mengering. Bahkan salah satu matanya menonjol hampir keluar. "Aku harus segera pindah. Kalau kelamaan di sini aku pasti jadi gila," batinnya. Badan Meli masih menggigil karena takut, sehingga ia tidak menyaut ketika Tante Via mengetuk pintu kamarnya. "Meli, kamu sakit, Mel?" Meli membuka mulut tapi sulit. "Meli," ternyata bukan hanya Tante Via, Okta juga ikut mengetuk pintunya. Mendengar suara Okta, Meli segera memejamkan mata. Di dalam hatinya, ia bersyukur karena tadi sudah mengunci pintu. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Ketika Meli akhirnya bisa bergerak lebih leluasa, dia pun menarik nafas lega dan mengeluarkan kepalanya dari selimut tebal. Saat itulah dia mencium aroma yang membuatnya langsung menegakkan tubuh. Bau kemenyan yang sangat kuat memenuhi udara, menusuk hidung hingga membuatnya mengernyit. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumbernya. "Siapa yang bakar kemenyan nih?" gumamnya heran dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia berdiri, membuka pintu kamar, mengintip ke lorong yang gelap. Bau kemenyan terasa makin kuat, membuat bulu kuduknya meremang. Meli melangkah keluar dengan hati-hati, mengikuti arah bau kemenyan yang tidak jelas sumbernya. Saat ini,
Ketakutannya sudah hilang, berganti dengan rasa penasaran. Namun, setelah beberapa saat, ia kembali ke kamarnya karena tidak menemukan apapun di luar. Bau kemenyan masih ada, bahkan terasa lebih kuat di dalam kamar, membuatnya makin gelisah. Ia memutuskan untuk mandi sebelum tidur. Air dingin menyentuh kulit, membuatnya sedikit lebih tenang. Beberapa saat kemudian, Meli keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Ia tidak langsung mengeringkannya, hanya mengusap sekedarnya dengan handuk. Dia berjalan menuju lemari untuk mengambil baju, mencoba mengalihkan pikiran dari bau kemenyan yang masih terasa. Tangannya membuka pintu lemari dengan gerakan pelan. Dan saat itulah matanya menangkap benda yang tidak seharusnya ada di sana. Di sudut dalam lemari ada sebuah benda kecil yang dibungkus dengan kain hitam. Meli berhenti sejenak menatap benda tersebut tanpa bergerak. Jantungnya berdegup lebih kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, dia meraih benda itu dan membukanya. Di dalamnya ternyata ada sebuah kain yang bertuliskan aksara Arab, tapi Meli tidak bisa membacanya. "Jimat," bisik pelan. Meli menatap jimat itu beberapa detik, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Perasaan takut dan bingung bercampur menjadi satu. Dia langsung teringat bunga melati di kamar Okta beberapa waktu lalu. Jangan-jangan ini ulah Okta ya? Dia mau nyelakain aku. Tapi kapan dia masukinnya? Gumamnya heran. Meski begitu, ia menutup kembali kain hitam itu dengan cepat, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Besok, benda itu harus dibakar sebelum dirinya meninggalkan rumah Tante Via. Banyak kejutan malam ini yang membuat Meli tidak tidur sama sekali. Ia duduk di tempat tidur dengan lampu menyala, menatap kosong ke arah pintu lemari. Setiap kali terdengar dari jendela, Meli langsung berbalik gelisah. Bahkan suara angin saja membuat detak jantungnya jadi lebih cepat. Pagi hari datang dengan lambat. Ketika telinganya sayup-sayup mendengar suara azan subuh dari masjid yang letaknya cukup jauh. Meli langsung bersiap-siap, menyelesaikan pengepakan barang-barangnya tanpa menunda lagi. Setelah mandi, Meli pun keluar dari kamar dengan membawa ransel kesayangannya. Tante Via terkejut. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan nada bingung. "Aku mau pindah, Tante," jawab Meli dengan suara sedikit bergetar. Tante Via terdiam sejenak. "Kenapa tiba-tiba sih? Kamu gak betah di sini? Apa ada sikap Tante yang bikin kamu tersinggung? Kenapa kamu gak bilang apa-apa sebelumnya sih?" Suara tantenya sedikit meninggi di akhir kalimat. Meli mengusap keringat yang membasahi dahinya. Bahkan ketika matahari baru terbit begini, badannya sudah terasa gerak. Hawa rumah Tante Via memang tidak pernah sejuk, walau sudah ada pendingin ruangan. Aku udah dapat kos dekat kampus, Tan. Tapi aku memang belum sempat izin karena beberapa hari ini sibuk di kampus. Selain itu, Om sama Tante juga sibuk sekali, katanya sambil sebisa mungkin menghindari alasan yang sebenarnya. Om Bram, yang baru keluar dari kamar ikut mendengar percakapan itu. Dia menatap Meli dengan ekspresi datar. Sudah, kalau memang itu mau kamu. Mas, apa kata kakakku dong? Kalau anaknya mendadak pindah dari sini, dia pasti ngira kalau aku sudah bersikap kasar sama Meli, bentak Tante Via. "Aku udah kirim surat ke ibu kok, Tan. Ibu tahu kok aku mau pindah ke kos yang dekat kampus." Mata Tante Via yang biasanya terlihat lembut kini menyipit. Meli sampai mundur selangkah karena takut. "Tapi nanti aku tetap sering kesini kok, Tan," janji Meli sepenuh hati. Dia hanya ingin menghindari Okta, tapi bukan menjauhi tantenya sendiri. "Tidak usah." Tante Via masuk ke dalam kamar, lalu brak, membanting pintu dengan suara keras. Meli tercengang karena sikap tantenya yang di luar kebiasaan, namun ia tidak mau mengambil hati. "Mungkin Tante Via kecewa karena keputusanku yang mendadak," pikir sambil menghela nafas. Sepertinya Om Bram mengerti apa yang difikirkan Meli. "Sudah, jangan terlalu difikirkan. Tantemu itu hanya sedikit kecewa. Nanti juga baik lagi kok."
Dia mengambil dompet, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untuk tambahan jajanmu ya. Meli menolak. Gak usah om, saya udah dapat pekerjaan sambilan kok. Jadi setiap minggunya juga dapat gaji. Tentu saja dia bohong, karena Meli sama sekali tidak pernah melamar pekerjaan dimanapun. Namun, dia enggan menerima uang tersebut karena dari sudut matanya, dia bisa melihat Okta mengintip dari balik pintu kamar. Dia ingin segera menjauh dari gadis menyeramkan itu. Aku berangkat sekarang ya om, salam untuk Tante Via, kata Meli yang segera mencium tangan Om Bram lalu bergegas berlari meninggalkan ruangan tersebut. Jangan lari-lari, temanku udah nungguin di luar om, kasihan kalau lama. Sekali lagi, Meli berbohong karena tidak ada teman yang menunggu di depan pagar. Ia hanya mencari alasan agar bisa segera pergi. Meli bahkan tidak berani lagi menoleh ke belakang, takut tak sengaja menatap mata Okta yang semakin terlihat gelap sehingga tidak lagi memantulkan cahaya. Seminggu setelah pindah ke kosan baru, kehidupan Meli mulai terasa lebih tenang meskipun bayangan Okta belum sepenuhnya hilang. Dia berusaha menjalani rutinitas kuliah seperti biasa, menata ulang fokusnya agar tidak terus terjebak dalam ketakutan tanpa alasan. Hari itu, setelah pulang dari kampus, Meli memutuskan singgah ke sebuah warung kecil yang tidak jauh dari jalan utama tempatnya biasa membeli makanan. Perutnya tidak lapar. Dia hanya ingin duduk sebentar, menenangkan pikiran sambil menikmati minuman hangat. Suasana tempat itu cukup ramai, tapi tidak terlalu bising, membuatnya merasa sedikit lebih lega. Saat ia sedang menunggu pesanan, seseorang memanggil namanya dari arah belakang. Meli, suara itu terdengar familiar membuatnya langsung menoleh. Mbak Gita, kok Mbak Gita ada di sini sih? Panggil Meli. Ya, Gita adalah anak dari kakak tertua ibunya. Dia tertawa kecil sambil mengangguk, lalu menarik kursi di depan Meli tanpa diminta. Mereka sudah lama tidak bertemu. Seingat Meli, terakhir kali mereka berkumpul adalah di hari Lebaran saat dia masih SD dulu. Aku lagi libur kerja, sekalian jalan-jalan ngenang masa kuliah dulu deh. Jawabnya santai. Meli ikut duduk kembali, masih merasa tidak percaya dengan kebetulan tersebut. Enak ya kalau udah kerja mbak, katanya sambil mengipaskan rambutnya yang sedikit berantakan. Gitu mengangkat bau ringan, kemudian melirik tas yang ada di samping kursi Meli. Kamu kuliah di sini ya? Ya, bapak nyuruhku kuliah. Aku sekarang kos, tapi sempat tinggal di rumah Tante Via. Ekspresi Gita langsung berubah. Begitu mendengar nama itu, senyumnya menghilang. Dia menatap Meli dengan mata sedikit membesar, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Kamu tinggal di sana? Iya, tapi sekarang udah pindah. Jawab Meli jujur. Ia tidak mengerti kenapa Gita terlihat tegang. Gita menarik nafas panjang. Syukur deh kalau gitu. Meli semakin bingung, tubuhnya sedikit condong ke depan. Memangnya kenapa ya mbak? Tanyanya dengan hati-hati. Kita menatap sekeliling sebentar, memastikan tidak ada yang terlalu memperhatikan mereka. Dia kemudian menurunkan suaranya dan berbicara dengan lebih serius. Kamu serius? Gak tahu apa-apa? Tanyanya lagi. Meli menggeleng pelan. Perasaannya mulai tidak enak. Tahu apa mbak? Balasnya, suaranya ikut merendah tanpa sadar. Gita menggenggam gelasnya lebih erat lalu berkata, kamu ingat gak? Terakhir kali keluarga kita kumpul. Meli mengangguk. Saat itu ayahnya Mbak Gita dan Om Bram bertengkar hebat. Bahkan sudah sempat saling meninju. Hanya saja Meli tidak pernah tahu apa alasan mereka berkelahi seperti itu. Waktu itu ayahku itu baru tahu kalau Tante Via ternyata melakukan pesugihan. Ayah nggak terima, lalu menegur keras Tante Via. Tapi Om Bram malah tersinggung. Akhirnya, ayah mutusin untuk nggak berhubungan lagi sama Tante Via karena takut berimbas buruk sama keluarga kami. Pesugihan? Tapi kenapa ibu nggak pernah cerita? Hubungan ibu sama Tante Via kan juga masih sangat baik. Gita mengerjitkan dahi. Soal itu aku juga kurang tahu.
Mungkin karena ibumu yakin Tante Via tidak akan mencelakai kamu. Meli mencengkram tangan Gita erat-erat. Pesugihan apa, Mbak? Entah. Yang ku tahu mereka harus menumbalkan gadis muda setiap 3 tahun sekali. Jantung Meli berhenti sesaat setelah mendengar kalimat itu. Dia menatap Gita tanpa berkedip. Kok mungkin? Gita tidak langsung membantah, hanya menghela nafas pendek. Memang sulit percaya, tapi kata ayah, butik Tante Via itu menjadi tempat untuk cari calon tumbal yang terbaik. Sepertinya memang benar deh, karena setiap 3 tahun pasti ada aja pekerja di sana yang meninggal dengan berbagai alasan. Dan tahun ini seharusnya ada tumbal baru yang diberikan Tante Via. Meli menelan ludah, pikirannya langsung dipenuhi berbagai kejadian yang ia alami di rumah Tante Via. Bau kemenyan, bunga melati, jimat, dan sikap Om Bram terhadap Okta. Sepertinya dia memandang dengan cara yang salah. Gita, di rumah itu ada Okta. Okta, ulang Gita. Meli mengangguk cepat. Dia tinggal di sana juga. Dia itu kerja di butiknya Tante Via. Gita langsung menegang, ekspresinya berubah makin serius. Sekarang dia masih tinggal di sana. Wajah Meli sekarang pucat pasi. Dia berdiri dari bangkunya dengan tiba-tiba dan berkata, aku udah salah sangka sama Okta. Harusnya dia aku ajak pergi, bukan aku tinggalin sendirian di sana. Dia nyaris menangis karena perasaan bersalah ketika keluar dari warung, tetapi Gita berhasil menenangkannya. Beruntung, Gita membawa motor hingga mereka bisa segera ke rumah Tante Via. Ketika akhirnya mereka sampai di depan rumah Tante Via, keduanya tercengang karena melihat banyak orang berkumpul di halaman. Meli langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada apa ini? Meli mendekati salah satu orang yang berdiri menonton keramaian. Ada yang meninggal, kata orang itu singkat. Jantung Meli berdegup lebih cepat. Dia bisa merasakan adanya firasat buruk. Siapa? Tanya Meli, tetapi dirinya sendiri merasa takut dengan jawaban yang akan ia dengar. Gadis muda yang tinggal di sini, jawab orang itu. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan. Katanya sih jatuh dari tangga. Tubuh Meli lemas seketika. Okta, bisik Meli pelan. Langkahnya terasa berat ketika ia berusaha mendekat lebih jauh, tetapi Gita menahan lengannya. Jangan, katanya pelan. Meli menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Okta, ucap Meli tak mampu melanjutkan. Gita menggeleng pelan. Kita udah terlambat. Yang bisa kita lakukan sekarang cuma menjauh, katanya dengan suara lebih rendah, meski sedikit tidak rela. Tapi Meli menuruti ucapan sepupunya itu. Dia pun meninggalkan rumah Tante Via untuk selama-lamanya. Kejadian ini terjadi 15 tahun yang lalu, dan mereka berdua kini sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan tragis. Rumah yang dulu ditempati Tante Via kosong. Tidak ada orang yang berani membeli rumah itu. Konon tiap malam Jumat mereka melihat beberapa gadis muda berjalan di dalam rumah. Namun saat didekati, sosok mereka menghilang begitu saja, tergantikan dengan bau bangkai busuk. Selesai. Kisah dari Isyawara Senja keren banget, dan bener-bener gak nyangka ya, sangkain Okta itu jahat, Okta yang akan memelet Om Bram untuk menguasai semua harta dan kekayaannya. Ternyata nggak gitu. Aduh, nggak sebegitu ringannya konsepnya Isyawara ya. Ternyata Tante Via dan Om Bram ini memang sudah mengincar gadis-gadis muda untuk ditumbalkan demi pesugihannya sebanyak 3 tahun sekali ya. 3 tahun sekali satu gadis dijadikan tumbal. Untung aja ya. Sebenarnya untuk itu nggak berbahaya ya untuk Meli, karena di tahun itu sudah ada Okta. Tapi tetap aja dong, nggak menutup kemungkinan yang namanya kuliah kan bisa 4 atau 5 tahun. Next 3 tahun kemudian yang nggak dapet ya bisa Meli ya kan. Sampai pada akhirnya seperti biasa teman-teman, pesugihan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan kekayaan yang abadi, yang mana pada akhirnya Tante Via dan juga Om Bram harus meninggal dunia secara tragis, sehingga rumah mereka dibiarkan kosong karena nggak ada yang mau nempatin. Tuh siapa juga sih yang mau nempatin rumah bekas orang melakukan ritual pesugihan? Ngeri kan? Seperti biasa kisah dari Isyawara selalu keren dan endingnya sulit untuk ditebak. Terima kasih Isyawara Senja atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan, buang yang buruk-buruknya. Memang terkadang tidak semuanya bisa dilihat dari kasat mata saja, dari apa yang terlihat pasti akan ada makna tersirat dari apa yang kita lihat, jadi harus diselami dulu, jangan cepat menghakimi atau menjudge seseorang. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, jangan lupa juga diklik, dan bisa juga dong dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.